Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan. Ya, seperti yang kalian bisa lihat saat ini di depan kita udah kedatangan satu buah paket dari Tecno Mobile Indonesia, di mana informasinya ini adalah paket edisi spesial atau limited edition yang bisa kalian dapatkan di e-commerce JD.ID di tanggal 25 November nanti. Nah, kalau yang saya tahu di dalam paket ini tuh ada satu buah smartphone seri Spark, yaitu Spark 7 ya, cuman saya belum tahu apakah memang ada yang istimewa dari Tecno Spark 7 yang sebelum-sebelumnya, atau mungkin memang ada tambahan khusus ya, atau aksesoris khusus yang tersedia dalam paket pembeliannya di seri limited editionnya nanti ini. Nah, jadi biar kita nggak makin penasaran lagi, yuk kita langsung aja bahas dari paket pembeliannya terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat ya guys, di bagian depan ini ketulis JD.ID X Tecno, dan di sini tuh ada gambar maskot dari JD.ID-nya. Di sini juga ada maskot dari Tecno Mobile Indonesia-nya, dan di sini ketulis Spark Your Dream. Dan kemudian kalau kita lihat di sisi atas ini ada ya begini aja ya, nggak jelas ini apaan. Dan kalau kita lihat di sisi bawah ini ketulis Spark 7 Limited Edition. Dan kalau kita lihat di sisi bagian kanan ini nggak ada informasi apapun, cuman ketulis download in Play Store aja. Dan di sisi ini juga cuman ada pemberitahuan aja kalau ini adalah segel. Dan kita lihat di bagian belakang boxnya, nah di sini tuh ada beberapa keterangan terkait unit smartphone yang ada di dalam paket pembeliannya. Dimana di sini ketulis untuk varian warnanya adalah yang magnet black dengan format varian RAM yaitu 2 GB dan memori internalnya sebesar 32 GB. Dan di sini juga keterangannya ada ya, untuk garansinya ini 12 tambah 1 jadi 13 bulan untuk garansi smartphone yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu aja yang ada di paket besarnya si Tecno ini, dan sekarang kita langsung aja buka isi dalam boxnya. Nah, saya juga penasaran ya guys, kira-kira apa ya yang bisa kita dapetin dari paket pembelian limited editionnya ini. Oke, ini udah kita sobek ya untuk segelnya, dan kita coba buka. Iya. Nah, ternyata ini dia paket di dalamnya guys ya. Wah, ini cukup gede ya ternyata memang boxnya. Dan ya, ini kita dapetin satu buah tumbler, dan ini memang ketulis JD.ID X Tecno. Di sini ketulis Spark Your Dream, dan ya ini tulisannya juga Spark 7 Limited Edition. Dan ini tuh kayaknya termos ya guys ya, yang bisa kalian isi air panas mungkin atau teh gitu. Ya ini bagus sih ini kalau kita lihat ya. Nah, ini lumayan lah kalau misalnya kalian suka traveling atau kalian suka berpergian dan hobi meminum hangat gitu ya. Saya rasa ini sangat berguna sih. Apalagi kalau kita perhatikan ya, ini tuh unik ya untuk desainnya, dan saya rasa ini nggak apa ya, bisa bilang beda lah dari tumbler lain biasanya. Oke, ini kita singkirin dulu aja ya. Nah, ini karena kegedean dan tempatnya nggak cukup, dan ini kita langsung dapetin paket box dari smartphone Spark 7 nya. Ini kita singkirin dulu ya guys ya, kita udah selesai dengan box yang gede ini. Ya, jadi ini dia guys tampilan box dari Tecno Spark 7 yang ada di dalam paket pembelian si Tecno Spark edisi spesial atau limited editionnya di JD.ID nanti. Dimana kalau kita perhatikan di paket pembelian kali ini, saya nggak tahu ya di paket pembelian yang sebelumnya apakah sudah bundling juga dengan IM3. Tapi di sini kita selain mendapatkan tumbler tadi, ternyata kita juga mendapatkan satu buah kartu perdana yang di dalamnya sudah ada kuota sebesar 72 GB. Dan kalau kita lihat ya, untuk tampilan boxnya itu seperti ini aja. Di sini ada display dari smartphone-nya, di sini ketulis Tecno dan Spark 7. Dan kalau kita lihat di bagian sisi kanan atas ini ketulis 16 megapiksel dual kamera. Di sisi kirinya ini cuman ketulis Spark 7, dan di sisi kanannya ini Spark 7 juga. Di sisi atas ketulis Tecno, dan di sini kalau kita lihat ada logo dari klub asal Inggris ya, yaitu Manchester City. Karena ini adalah partnership resminya Manchester City ya guys ya, kalau kalian mungkin belum tahu. Dan kalau kita lihat di bagian sisi bawah, nah di bagian ini tuh sama ya kayak yang ditulis di bagian box belakang di versi yang limited editionnya tadi ya, di box merahnya itu. Jadi di sini ketulis varian RAM-nya 2 GB dan memori internal 32 GB. Dan untuk varian warnanya ini adalah magnet black atau warna hitam. Nah, kemudian kita langsung ke bagian belakang, yaitu ini adalah key selling point dari smartphone ini. Dan ini ketulis 16 megapiksel untuk lensa kamera utamanya dengan AI dual
kamera, kemudian untuk baterainya ini 6000 mAh yang saya bisa bilang ini udah cukup besar banget ya guys ya. Dan kemudian untuk luas layarnya ini 6,5 inci dengan desain dot notch screen atau dot notch display kayak gitu ya guys ya, atau mungkin bahasa yang paling umumnya adalah water drop display seperti itu guys. Nah kemudian di sini ada saya kurang tahu ya, ini mungkin fitur, jadi ini adalah smile snapshot. Dan ya biar kita nggak makin penasaran lagi, kita langsung aja buka paket dari boxnya si Tecno Spark 7 ini guys. Oke, kita lihat ya apakah di dalamnya ini mungkin emang ada tulisan limited editionnya di smartphone-nya atau mungkin ada hal lain. Nah, saya juga belum tahu guys. Oke, kita kletek dulu plastiknya ya. Ya, kita udah lepas plastiknya dan sekarang kita langsung buka aja diisi di dalam boxnya. Oke. Nah, ini dia isi di dalam boxnya, dimana kita langsung mendapatkan atau menemukan smartphone-nya. Dan ini kita singkirin dulu ke sebelah sini. Dan ini dia nomor atau kartu perdana IM3-nya yang ada kuota 72 GB-nya. Kemudian kita coba cek di bagian ini ya. Nah, ini kalau kita lihat-lihat packagingnya tuh mirip-mirip sama brand Infinix ya. Jadi nggak ada partisinya. Oke, ini aja, ini ada tulisan garansi Tecno 12+1. Kemudian di sini kita mendapatkan kepala charger yang kalau kita lihat atau perhatikan di sini sepertinya hanya 10 watt aja ya guys ya, jadi bukan fast charging. Nah, kemudian untuk kabel chargernya ini terlihat masih menggunakan yang micro USB, tapi ya saya rasa dengan harga segini tuh masih cukup wajar ya kalau misalkan belum menggunakan USB Type-C. Dan selanjutnya kita ke bagian ini, kita mendapatkan satu buah tempered glass ya, atau mungkin screen protector ini yang lemes seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian ini kita mendapatkan satu buah buku manual atau user manual, panduan manual. Kemudian ini ada buku garansi tentunya ya, sepertinya untuk Tecno Spark 7-nya. Dan lalu di sini di bagian ini kita mendapatkan satu buah SIM ejector ya, yang ditempel menggunakan selotip. Cukup unik ya, menghemat segala macam tempatnya mungkin ya. Dan ini kita mendapatkan satu buah bisa dibilang hard case ya guys ya. Dan ini uniknya, satunya ini clear dan yang satunya ini kayak modelan atau tipe yang frost gitu ya, jadi ngeblur kayak gitu. Dimana kalau kita perhatikan ya di ujungnya sini, kelihatan gak guys? Nah ini tuh ada logo dari Manchester City-nya. Cuman ya hati-hati ya, biasanya kalau misalkan kalian yang hobi bongkar pasang jelly case, maksud saya casing bawaan yang hard case seperti ini tuh rentan patah ya guys ya di bagian ujungnya ini. Jadi saya sarankan kalau kalian udah gunain aksesoris hard case-nya ini, kalian nggak usah lagi untuk bongkar pasang hard case-nya. Nah ini karena udah kita buka semua ya dan udah kita cek ya, itu aja yang bisa kita dapetin dari paket box Tecno Spark 7-nya. Sekarang kita beresin dulu biar kita langsung fokus ke Spark 7-nya guys. Ya, jadi ini dia guys Tecno Spark 7-nya yang masih berbalut plastik bawaannya. Dan kalau kita perhatikan di sini tuh belum dikasih tahu ya menggunakan chipset apa. Jadi nanti kita coba cek ya menggunakan aplikasi AIDA 64. Semoga aja chipset yang dipakai ini sudah terdaftar di aplikasi AIDA 64-nya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kletek plastiknya guys ya. Nah, ini adalah bagian yang paling favorit ya. Tiap kali unboxing smartphone adalah kletek plastiknya guys. Oke. Ya, kita taruh sini dan kita kletek lagi. Ini ada stikernya dan semoga aja stikernya nggak nyusahin ya, nggak nempel banget. Karena kadang ngebekas gitu guys. Jadi cukup hati-hati harus ngelepasnya. Oke, dan ini memang ternyata cukup keras ya, cukup lengket. Dan oke, ini dia Tecno Spark 7-nya secara realnya ya guys ya, dimana kalau saya pegang untuk tekstur di bagian back covernya ini tuh ya sedikit bertekstur ya, dan finishingnya itu memang matte yang agak glossy-glossy itu. Memang ini susah untuk meninggalkan bercak sidik jari, cuman kalau misalkan kita tangannya berminyak, nempel di sini tuh terkadang menurut saya agak susah untuk dihilangkan guys. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh ketulis Spark yang di emboss besar kayak gitu ya. Di sini ketulis ada Tecno-nya juga, dan di sini ada satu buah bumper kamera di mana terdapat dua kamera, yang resolusi kamera utamanya 16 megapiksel tadi, dan untuk resolusi kamera keduanya ini saya belum tahu ya guys ya. Dan kalau kita lihat di bagian ini tuh cuman ketulis AI aja ya guys ya, jadi nggak ada kamera
kameranya. Dan kemudian ada LED flash juga di sini dan ada satu buah fingerprint scanner. Dan kalau misalkan kita bicara soal build quality, ini tuh udah bagus banget ya kalau kita ingat di rentan harganya ini yang dibanderol di harga 1,2 jutaan aja guys. Nah berikutnya kalau kita perhatikan di sisi bagian atas ini tuh nggak ada apa-apa. Di bagian sisi kanan ini ada satu buah volume rocker, satu buah tombol power tentunya, dan kalau kita lihat di sisi bagian bawah ini ada satu buah jack audio 3,5 mm dan satu buah port USB, satu buah port micro USB dan satu buah lubang mikrofon. Dan kalau kita lihat di sisi bagian kiri ini ada satu buah slot SIM tray-nya nih guys. Dan ya kita coba cek ya, penasaran juga saya apakah ini slotnya udah dedicated atau hybrid atau mungkin sandwich. Kita cek dulu guys. Oke, dan ini dia untuk slot SIM tray-nya, dan kalau kita lihat ini udah dedicated ya, jadi bisa dual SIM card dengan satu memory card eksternal tambahan tentunya. Mungkin bisa kalian up hingga 256 GB ya guys ya. Semoga aja. Dan ya, sepertinya nggak ada apa-apa lagi ya guys ya. Cuman di sini saya agak heran juga, saya nggak menemukan lubang speaker maksud saya guys ya di bagian sisi atas seperti ini atau di bagian sisi bawahnya. Mungkin speakernya itu akan menyatu di bagian yang earpiece-nya seperti ini ya guys ya. Jadi nanti kita coba aja untuk hasil kualitas suaranya. Dan kalau kita lihat di bagian depan ini ada satu buah lensa kamera lagi ya guys ya, dan kalau kita lihat ini ukurannya cukup kecil sebenarnya. Nah jadi karena ini adalah smartphone baru, yuk kita coba nyalain dulu dan kita setting-setting lalu install beberapa aplikasi buat ngecek isi softwarenya guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar home screen-nya si Tecno Spark 7. Dan kalau saya perhatikan ya, untuk kualitas warna yang dihasilkan dari layar Tecno Spark 7 ini saya rasa udah cukup tajam dan bagus ya guys ya. Meskipun HP ini tuh hanya dibanderol di harga 1,2 jutaan aja. Dan ya mungkin buat kalian yang belum tahu ya, kalau smartphone ini tuh resolusi layarnya itu hanya di HD Plus aja. Nanti kita cek ya, tadi saya udah install aplikasi AIDA 64 di smartphone ini. Dan kalau kita lihat ya, untuk bezelnya itu ya untuk di sisi kanan, kiri, dan atasnya ini udah lumayan tipis ya guys ya, dan simetris. Tapi untuk di bagian dagu bawahnya ini kalau kalian bisa lihat ini tuh memang sedikit lebih tebal. Tapi ya nggak masalah karena smartphone ini adalah smartphone 1,2 jutaan guys. Nah sekarang saya mau coba kasih tunjuk ke kalian ya, untuk software yang dipakai adalah ya, kalian bisa lihat software yang digunakan ini walaupun smartphone itu hanya dibanderol di harga 1,2 jutaan, ternyata untuk softwarenya atau OS yang dipakai udah memakai iOS versi 7.6.0, dimana ini adalah software atau OS yang digunakan juga di Tecno Pova 2 kemarin, yang saya bilang performanya itu udah ngebut banget guys. Oke, sekarang kalau kita lihat versi Androidnya juga di sini sudah menggunakan versi Android 11, dan sepertinya ini bukan yang versi Go ya guys, saya nggak tahu nih. Nggak ada ketulis versi Go Edition kayak gitu ya. Di sini cuman ketulis versi Androidnya 11 aja. Dan ini udah luar biasa banget ya. Nah, karena tadi saya udah install aplikasi AIDA 64, sekarang waktunya kita buat ngecek isi dalaman softwarenya dan juga hardware ya guys. Kita mulai dari bagian sistemnya dulu. Nah, di bagian sistemnya ini kalau kalian perhatikan untuk penyimpanan internal yang tersedia di sini terbaca 20,42 GB dari memori internal awalnya itu 32 GB. Dan saya rasa ini ya terbilang cukup boros ya guys, sayangnya untuk OS-nya yang dipakai di Tecno Spark 7-nya ini, karena ya kalau dari 32 GB tersisa 20,42 GB ini akan terasa sangat kurang kalau memang kalian aktif bersosial media, apalagi kalian aktif untuk update setiap hari toko online kalian kayak gitu. Dan kemudian di sini untuk versi Bluetooth-nya adalah versi 4 Plus, dan ini wajar karena HP ini lagi-lagi dibanderol di harga 1 jutaan aja. Dan ya selanjutnya kita lihat untuk CPU-nya yang saya tadi juga belum tahu. Dan oke,
Untuk CPU-nya ternyata bukan menggunakan seri MediaTek ya, ternyata menggunakan seri dari Unisoc yaitu SC9863A yang struktur fabrikasinya 28 nanometer ya. Meskipun terbilang jadul, lagi-lagi kalau misalkan kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian, saya rasa smartphone ini tuh udah cukup oke untuk menemani keseharian kalian dalam beraktivitas sehari-hari guys. Dan ya selanjutnya di sini kita lihat ya untuk di bagian layarnya. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, resolusi layarnya adalah HD+ yaitu 720 x 1600 pixel dan untuk kapasitas baterainya di sini sudah 6000 mAh dan ini adalah hal yang paling penting ya guys ya. HP murah, baterai jumbo. Nah, itu pasti akan nyaman banget buat kalian gunakan sehari-hari guys. Nah, yang selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk responsivitas dari smartphone ini ketika kita gunakan fingerprint scannernya dan juga Face ID unlocknya. Dan kalian bisa lihat ya ini dalam mode terkunci. Saya coba tap ya untuk maksud saya untuk di bagian fingerprint scannernya. Sebentar dengan jari kiri. Ya. Nah, memang responnya agak sedikit terlambat ya, agak delay sedikit, tapi saya rasa ini udah cukup cepat ya. Kalau misalkan kita bicara soal harga yang ditawarkan oleh smartphone ini. Nah, sekarang saya coba untuk di sebelah kanannya. Oke, ya agak delay sedikit, dimaklum lah ya guys ya. Dan nggak begitu masalah, menurut saya masih lancar-lancar aja. Dan sekarang coba saya pakai Face ID-nya. Nah, ini Face ID-nya justru lebih cepat ketimbang yang tadi ya, yang fingerprint scanner-nya tadi. Nah, sebentar. Nah, oke, saya rasa untuk Face ID atau Face ID unlock-nya tadi ya guys ya, kalian bisa perhatikan, saya rasa itu lebih cepat justru responnya ketimbang yang pembacaan fingerprint scanner di bagian bodi belakangnya tadi. Nah, karena tadi saya juga sempat ya untuk ngetes kameranya dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas gambar hasil jepretan kamera ataupun perekaman videonya lewat beberapa sampel video dan foto yang udah saya siapin di video berikut ini guys. Oke, ini dia hasil perekaman videonya untuk kamera utamanya yang resolusinya 16 megapiksel di resolusi 1080p. Dan kalau saya lihat sekilas ya di preview layarnya ini tuh untuk kualitas warna dan gambarnya ya udah cukup lumayan lah ya di kelas harganya. Apalagi misalnya kalian hanya beli smartphone ini untuk kebutuhan sekolah online atau sebagai admin sosial media toko online kalian masing-masing guys. Nah, jadi seperti ini ya hasil kualitas gambarnya. Kalian bisa nilai sendiri atau kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian untuk kualitas kameranya. Nah, setelah ini saya coba untuk kamera depannya ya guys, yang resolusinya sebesar 18 megapiksel. Sekarang saya lagi coba untuk kualitas kamera depannya yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel dan saya setting di resolusi 1080p. Dan kalau saya lihat kualitas gambarnya ya di layar smartphone-nya ini cukup lumayan lah ya. Nah, cuman ya kalau kalian perhatikan ya ini putih banget tuh langitnya. Berarti memang untuk dynamic range sudah jelas pasti sangat-sangat kurang ya. Tapi overall kalau misalkan lagi-lagi kebutuhan kalian hanya untuk sekolah online, ini hasil gambar dari kualitas kameranya ini udah oke banget di kelas harganya tentunya. Jadi sekarang kalian bisa tentukan sendiri bagaimana kualitas kameranya dan sekaligus bagaimana hasil tangkapan suara dari mikrofon si Tecno Spark 7-nya ini guys. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys ya yang saya bisa bahas dari smartphone Tecno Spark 7 yang versi limited editionnya ini. Jika kalian tertarik buat beli smartphone ini ya di tanggal 25 November nanti bakal saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi nanti. Pastinya itu adalah pembelian di JD.ID dan tentunya di official store-nya Tecno Mobile Indonesia guys. Dan ya untuk kesimpulan terakhir saya soal smartphone ini, jadi kalau kalian memang butuh smartphone, kalian harus menyesuaikan
menyesuaikan kebutuhan kalian untuk apa. Dan smartphone ini saya rasa diperuntukkan untuk kalian yang memang lagi sekolah online atau daring online, atau mungkin kalian sebagai admin sosial media atau toko online yang kalian lagi jalankan saat ini, seperti itu guys. Dan oke, seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik aja tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.